Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam pembelajaran jarak jauh, mata pelajaran matematika peminatan untuk kelas 10 IPS 1 dan 10 IPS 2. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertemuan kita akan membahas mengenai vektor. Nah, sebelum saya bahas mengenai vektor, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah saya berikan materi untuk kalian rangkum secara singkat, padat, dan jelas agar ketika saya menyampaikan materi ini kalian bisa mengikuti secara baik. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Materi yang saya sampaikan itu adalah mengenai vektor. Nah, sebelum kalian lebih jauh mempelajari vektor, kalian harus paham dulu apa sih yang dimaksud dengan vektor itu. Vektor itu adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Jadi kata kuncinya itu adalah besar dan terarah. Nah, selanjutnya di sini ada skalar. Skalar adalah besaran yang mempunyai besar saja tetapi tidak mempunyai arah. Nah, contoh daripada vektor adalah kecepatan, gaya, perpindahan, percepatan. Sedangkan contoh skalar itu adalah tinggi badan, jumlah siswa dalam kelas, panjang sebuah meja, dan volume bangun ruang. Dari contoh yang bisa kalian lihat, kalian bisa membandingkan atau menganalisis apa bedanya vektor dengan skalar. Selanjutnya, vektor secara geometrik. Kalau tadi yang pertama penjelasan secara bahasa, nah ini secara geometri atau secara matematikanya. Vektor adalah ruas garis yang berarah. Nah, kalian bisa lihat di sini dari A ke B itu mempunyai arah, yaitu arahnya adalah ke B. Kalian bisa lihat A di sini adalah titik pangkal atau titik tangkapnya atau awalannya. Sedangkan B titik ujung atau terminus. Jadi vektor U diwakili oleh vektor AB sama dengan vektor AB. Selanjutnya, jenis-jenis vektor. Kalau tadi sebelumnya materinya pengertian vektor, contohnya sekarang jenis-jenis vektor. Nah, ada 4 di sini yang saya akan bahas mengenai jenis-jenis vektor. Yang pertama adalah vektor baris, yang kedua vektor kolom, vektor basis, dan vektor polar atau kutub. Nah, kalian bisa lihat vektor baris. Baris itu berarti yang searah. Kolom itu, atau simpel lagi nih, kalau baris itu yang searah kayak saf kita sholat. Kalau kolom itu yang ke bawah. Untuk vektor basis itu dia ada variabel yang ikut serta. Misalkan kalian bisa lihat di sini vektor AB sama dengan XI plus YZ. YZ maaf ya, jadi faktor basisnya apa? Yaitu I dan J. Selanjutnya vektor polar atau kutub, atau ini biasanya yang paling simpel adalah koordinat. AB sama dengan R per theta. Selanjutnya, kalian bisa lihat di sini macam-macam atau vektor-vektor yang diwakili oleh AB, CD, EE, dan GH. Nah, tentukanlah vektor-vektor yang diwakili oleh AB, CD, dan EF dan GH. Nah, kalian bisa lihat di sini vektor AB. AB berarti dia kalau dalam koordinat
adalah ada posisi X, yaitu adalah posisinya di kanan dan kiri. Ketika dia di kanan, maka X-nya bernilai positif. Untuk X-nya yang berada di sisi sebelah kiri, maka dia hasilnya negatif. Untuk yang ke atas, itu adalah posisi atas dan bawah, itu posisi koordinat Y. Kalau Y-nya di atas, maka hasilnya positif. Kalau Y-nya di bawah, maka hasilnya negatif. Nah, maka daripada itu kita dapat menentukan nih vektor-vektor apa saja di AB. Nah, AB itu berarti naik ke atas, maka dia tetap A. Vektor A. Kenapa A, Pak? Karena dia posisinya ke atas. Kalau ke atas itu mewakili positif. Selanjutnya vektor CD. Berarti lihat tanda pandanya, kalian lihat. Jadi menentukan dia positif, dia negatif, itu adalah tanda pandanya. Berarti ini ke kiri, posisi koordinat X. Kalau X koordinatnya di sebelah kiri, maka hasilnya adalah negatif. Maka didapat vektor min C. Selanjutnya untuk faktor EF. Ingat, dia turun ke bawah dalam koordinat titik Y, maka nilainya adalah D. Nah, terakhir untuk vektor GH, lihat dia ke kiri, maka hasilnya adalah negatif. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai tentang jenis-jenis vektor. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya tentang macam-macamnya. Sekian dan terima kasih. Semoga penjelasan ini bisa kalian mudah pahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.